Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video materi perkuliahan algoritma pemrograman. Tapi kali ini kita akan membahas mengenai review materi untuk persiapan ujian akhir semester. Terima kasih saya ucapkan terlebih dahulu kepada adik-adik semua yang telah dengan kerjasama yang baik menyelesaikan praktikum sampai chapter terakhir, yaitu chapter 12. Kali ini kita akan coba membahas mengenai review materi dimulai dari praktikum bab 6. Karena sebelum bab ini itu masih GVRNG dan kita sudah mengujikan pada ujian tengah semester kemarin. Sehingga pada UAS kali ini kita akan memberikan evaluasi dimulai dari modul ke-6. Modul ke-6 berisi mengenai data dan operator. Adik-adik bisa membaca materi-materi tersebut kembali, dan poin pentingnya adik-adik perlu memahami mengenai tipe data. Karena kita menggunakan sistem daring sehingga adik-adik bisa melihat kembali materi ataupun latihan sebelumnya. Yang pasti kami berharap adik-adik mengerjakan secara mandiri. Dengan waktu yang cukup sekitar kurang lebih 24 jam, Anda bisa menyelesaikan dengan bantuan modul praktikum atau latihan-latihan sebelumnya. Baik, langsung saja kita lihat pada modul ke-6 tentang data dan operator bisa Anda temukan pada halaman 65. Yang paling penting, Anda memahami tipe data dari mulai bilangan bulat, bilangan desimal, string hingga dictionary. Nah, di sini juga ada operator-operator yang bisa Anda gunakan dalam operasi program sesuai soal yang kami berikan. Operatornya di sini juga cukup lengkap definisinya, walaupun masih kurang, ya ada satu operator shift left, shift right ini belum ada, tapi sudah cukup untuk menyelesaikan program-program yang kami ujikan. Kemudian Anda juga bisa melihat ya nanti kegiatan-kegiatan praktikumnya untuk bisa menambah pemahaman mengenai tipe data dan operator. Lanjut ke modul ke-7, yaitu perulangan dan pengambilan keputusan. Ini juga poin penting pada saat Anda memahami mengenai program Python. Ada beberapa perintah perulangan seperti menggunakan for, atau jika perulangan bersyarat bisa menggunakan while. Nah, untuk for ini di sini juga sudah terlihat ya, ada definisi sintaks standar at default-nya, kemudian ada juga contoh programnya. Jadi, kalau Anda lihat variabel di sini berarti adalah tipenya tunggal, kemudian in iterables ini berarti yang tipenya koleksi. Jadi kalau ingin mencari for x in L berarti nanti di sini sudah terlihat definisinya. Jadi baris 4 dan 6 itu adalah sebuah iterasi dan perulangannya, yaitu dengan menggunakan for, mengulang. Apa yang diulang itu yang baris ke-5. Jadi ini ada kesalahan, harusnya bukan I ya, tapi X. Penjelasan pada program 23 ada di paragraf di bawahnya. Kemudian I ini adalah X. Nilai X sama dengan 3 pada elemen pertama. Jadi ketika fungsi for X in L, berarti kan datanya tuh ada wadahnya tuh ada di sini. L itu wadahnya. Isinya X-nya itu ada 3, 7, 11. Jadi pertama dipanggil 3. Kemudian di sini nilai X berubah menjadi 7 pada perulangan berikutnya dan seterusnya sampai wadah tersebut sudah terpanggil semua. Kira-kira itu penjelasannya untuk fungsi for. Anda bisa menggunakan fungsi while juga jika menggunakan perulangan yang kondisional atau bersyarat. Jadi kalau while, selama kondisinya terpenuhi dia akan terus mengulang. Selama itu juga kalau misalnya kondisi tidak terpenuhi maka dia akan berhenti dari perulangan. Untuk while dan for Anda coba sering-sering menggunakannya sehingga nanti pun akan mengurangi kesalahan pada saat mengerjakan UAS. Saya rasa itu untuk chapter 7. Selanjutnya mengenai fungsi. Adik-adik juga harus memahami bagaimana membuat fungsi. Dari mulai cara mendeklarasikannya, kemudian cara untuk memanggilnya sesuai dengan aturan-aturan yang Anda bisa lihat pada halaman 92. Di situ pertama misalnya di sini ada fungsi def. Itu adalah kata kunci kita ingin membuat sebuah fungsi. Nama fungsi ada underscore di sini unik ya. Jadi ini adalah syarat Anda harus membuat suatu nama yang unik atau tidak boleh sama dengan kata kunci yang ada pada Python. Setelah itu, misalkan fungsi kuadrat di sini, ini adalah fungsi untuk mendeklarasikannya. Isinya apa? Ada di dalam tubuh blok program
fungsi kuadrat. Selanjutnya, kuadrat tadi dipanggil. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memanggil nama fungsinya, kemudian jika ada parameter, Anda harus masukkan parameter. Kalau tidak ada parameter, Anda tidak boleh memasukkan parameter juga. Jadi harus sama dengan deklarasi awalnya. Kemudian nilai dari fungsi tadi akan diletakkan pada variabel f. Selanjutnya nanti proses ini berulang, jadi pendefinisian, kemudian pemanggilan, penggunaan kata kuncinya sesuai dengan program yang akan Anda buat. Jadi kira-kira itu untuk pengertian dari fungsi. Kemudian contoh-contohnya juga atau latihannya juga bisa Anda ulangi lagi untuk mempertajam pemahaman Anda. Baik, itu adalah review materi ke-8. Sekarang adalah materi ke-9, mengolah data pada berkas. Nah, untuk mengolah data pada berkas, Anda boleh membaca atau Anda boleh fokus pada materi-materi dasar yang sebelumnya tadi. Nah, untuk informasi saja, untuk UASnya nanti kami akan mengujikan konsep pemrograman Python tingkat dasar atau sederhana. Untuk yang tingkat lanjut ini dimulai dari modul ke-9 dan seterusnya tidak kami ujikan pada UAS kali ini. Jadi kalau ingin membaca mengenai modul 9 dan seterusnya silahkan. Namun yang paling penting Anda harus tidak melepaskan konsep dari modul 6, 7, 8 karena itu sangat penting untuk menyelesaikan UAS nanti. Selanjutnya, karena kita sudah melihat review materinya pada modul yang sudah ada pada Open Learning. Selanjutnya adalah kita akan coba latihan soal. Latihan-latihan soal ini untuk menunjang persiapan Anda menghadapi UAS nanti. Nah, di sini akan saya berikan latihan-latihan yang saya berharap Anda bisa mengembangkannya untuk soal-soal yang lain yang bisa Anda cari di buku atau sumber lain, dari buku ataupun dari internet. Ini adalah satu contoh. Yang pertama, kita di sini ada satu jenis kasus latihan soalnya. Yang pertama, Anda bisa lihat di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini ada yang namanya output dari program. Outputnya di sini adalah sebuah persegi panjang ya. Kalau dilihat dari jumlah pagarnya, panjangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pagar. Kemudian bawahnya itu adalah ada 4 tagar. Nah, bagaimana caranya? Anda harus membuat program berdasarkan output tersebut. Kalau dilihat, ini bisa diselesaikan dengan menggunakan for. Karena ini mengulang terus ke kanannya, kemudian ke bawahnya juga mengalami perulangan yang sama. Kita coba lihat solusi pada gambar yang ada di sampingnya. Kita lihat di sebelah kanan, print /n itu adalah untuk mempercantik saja tampilannya. Kalau Anda hilangkan ini juga bisa, karena ini hanya menambahkan spasi atau enter saja. Kemudian ini ada fungsi for i in range 4, artinya kita ingin mengulang nih nilai i-nya ke berapa kali? 0, 1, 2, 3 atau 4 kali ya, indeksnya dari 0. Jika if i sama dengan 0, artinya jika ketika i itu mencapai indeks yang ke-0, jadi yang pertama, atau i sama dengan 3, berarti 3 itu adalah indeks terakhir, maka kita menampilkan tagar kali 7. Jadi ada 7 tagar. Kita coba lihat nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul, ini ada 7 tagar. Kemudian else ini berarti kebalikan dari fungsi if. Else berarti jika i tidak sama dengan 0 atau i tidak sama dengan 3, berapa? Nah, kita amati dulu. 1, 2, 3, 4. Sudah betul ya? Ini fungsi mengulangnya tadi adalah 4. Kemudian jika i tidak sama dengan 0, ini 0, 1, 2, 3. Jika i tidak sama dengan 0 dan 3, berarti ada di sini di tengah. Maka apa yang terjadi? Print tagar plus ada spasinya di sini kali 5, kemudian plus tagar lagi. Untuk i tidak sama dengan 0 dan i tidak sama dengan 3. Kenapa 5? Karena semuanya ini ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau di pinggirnya sudah ambil 1, berarti di tengahnya tinggal 5. Maka baik, saya rasa itu untuk penjelasannya. Kasus pertama yaitu berdasarkan output tadi.
Kemudian bagaimana cara kita untuk membuat program berdasarkan algoritma. Misalnya algoritma, ini bukan algoritma, maaf, ini flowchart. Misalnya kita punya flowchart nih, mulai bentuknya seperti ini, kemudian deklarasi variabel bentuknya segi 4, kemudian yang ketiga adalah nanti ini adalah tampilan untuk masukkan inputan. Kemudian inputan tadi akan diseleksi atau ditentukan menggunakan fungsi keputusan di sini, yaitu if. Jika bilangan itu dibagi 2 itu sama dengan 0, maka kita akan masukkan sebagai nilai genap. Tapi kalau nilai tersebut dibagi sama dengan 2 dan hasilnya ada 1 atau ganjil, maka hasilnya adalah ganjil. Selanjutnya ada juga nih permasalahan berdasarkan algoritma. Ini algoritma. Yang pertama adalah program ini tentang ganjil genap. Variabelnya juga X namanya, dengan tipe data integer. Kemudian algoritmanya pertama adalah memasukkan nilai dari user atau penggunanya. Setelah penggunanya memasukkan, untuk mengetahui apakah bilangan tersebut genap atau ganjil. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan algoritma ini. Jadi yang dimasukkan ke dalam X ini nanti bilangannya itu jika dibagi 2 sama dengan nilainya 0. Jika iya, maka konsep ini outputnya adalah bilangan genap. Dan di sini dari algoritma yang tadi outputnya adalah kita boleh nambahin informasi, misalnya program if lainnya atau nama name-nya. Kemudian ada perintah menentukan bilangan itu genap atau ganjil, jadi intronya. Selanjutnya kita membuat sebuah variabel nih, namanya X misalnya. Nah di sini saya kasih bil, nggak apa-apa ya. X itu integer, oke, integer. Kemudian X ini, bil ini itu menerima masukan dari user. Jadi di sini outputnya masukkan bilangan 1 sampai 10. Kemudian nilai yang tadi akan dimasukkan ke dalam integer ini. Selanjutnya di sini dilihat bahwa memasukkan inputan juga nilai-nilai bilangan yang nanti akan ditentukan ganjil genapnya. Setelah sudah, maka fungsi if digunakan. Jika 0, maka di sini dia termasuk bilangan genap. Jika ternyata nanti tidak 0, kalau tidak 0 bagaimana? Anda lihat pada modul 6 cara untuk menentukan operatornya. Jadi kalau misalnya tidak sama dengan 0, maka dia termasuk bilangan ganjil. Selanjutnya yang terakhir adalah jika ada perintah membuat program yang lebih kompleks, maka ada solusinya di sini. Selanjutnya langsung saja ya, di sini adalah outputnya. Kita coba lihat nih outputnya. Jadi misalnya soal yang ketiga ini adalah kita disodori langsung outputnya seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat programnya? Intinya itu. Kita coba lihat di sini. Kalau mau dibuat program, jangan lupa dikasih judul ya. Jadi ada informasi mengenai soal. Berarti ini kita masukkan menggunakan print. Kita coba terus memasukkan semuanya, tapi jangan lupa di sini masukkan jenis operator berapa dan seterusnya. Anda bisa menggunakan fungsi input nilai masukkan. Setelah itu baru karena dia milih 4, maka 4 itu adalah kali, sehingga di sini kali ya. Kemudian ada perulangan di sini. Berarti kalau perulangan di sini, kemudian di sini operator dan juga kalkulator, sehingga proses ini hitung lagi itu adalah mengulang kembali proses kalkulator ini. Anda bisa menggunakan contoh yang ada pada modul atau yang sudah Anda pernah gunakan kemarin. Terlihat di sini operasinya berulang, kemudian jenis operasinya ditambahkan di sini. Kemudian kalau ditambahkan berapa bilangan pertama, berapa bilangan keduanya. Bebas ya, 3 dan 4. Kemudian kalau dilihat 3 plus 4 tuh nilainya adalah 7. Kita coba lanjutkan. Nah, kalau dilihat dulu langkah pertama sebelum kita membuat program berdasarkan output program, maka yang pertama adalah kita lihat outputnya. Kemudian fungsi-fungsi bisa kita buat enggak. Kalau kita lihat di sini, ini adalah operasi kalkulator. Kemudian ini adalah operasi perulangan dan seterusnya, ini juga diulangin lagi. Nah, sehingga kita coba cari dulu output ini menggunakan printf. Kemudian kita masukkan dulu beberapa jenis operasinya. Yang pertama adalah apa sih yang mau kita coba jenis operasinya. Kemudian kalau sudah, bilangan pertama dan bilangan kedua tuh berapa. Barulah nanti kita coba ada operasi perulangan di sini. Perulangan terjadi di sini juga. Nah, sarannya Anda coba buat
dua definisi di sini yang pertama, kemudian satu definisi di sini. Baik, saya rasa itu penjelasannya. Kemudian yang terakhir adalah, boleh Anda lihat di sini nih urutannya adalah ini nomor 1, ini nomor 2, kemudian ini nomor 3, dan ini nomor 4. Anda bisa lihat atau Anda contoh juga boleh. Saya rasa itu. Terima kasih untuk waktunya. Selamat mempersiapkan untuk menghadapi UAS minggu depan dan terima kasih. Saya tutup. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.